Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sorotan Lensa. Kali ini kita obrolan warung kopi. Ya, kita hari ini ngopi di Ratu Bali Coffee and Eatery di BUMDesnya Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ini saya tuh gini, jujur ada komunikasi yang susah ke Kang Kirman secara pribadi personal. Karena apa? Basic saya sains, ya. Kang Kirman sama Kang Ribut kan sastra. Kadang-kadang kita apa ya harus memutar kuadran otak gitu untuk berkomunikasi. Yang kedua ini ya, saya mencatat ini Kang Kirman ini ternyata oposisi ya. Oh, iya, Bos. Berarti hari ini di oposisiin nggak kaget? Lucu kan? Terus gua masuk. Oke, berarti kalau gua mau mengoposisiin nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah, kan udah pengalaman. Pengalaman. Masa buaya mau dikadalin? Tapi menarik pertanyaanmu yang tadi, yang pertama itu ya. Sains sama sastra di mana nyambungnya? Nyambung. Lah iya, makanya kan ini saya lagi ngebahas nih. Kang Kirman pernah ikut demo. Kalau itu saya masih relate ya kan. Kang Kirman ini saksi sejarah. Saya mungkin masih bisa mempelajari lah karena saya 98 itu udah bisa nonton TV. Udah tahu ada. Sudah bisa berjalan sendiri kan? Iya, TV yang bunyinya Aku Cinta Rupiah itu kan. Gitu aku udah tahu tuh. Ya. Panas tepi jurang. Ini bener-bener wartawan ini. Iya, pengalaman tuh ya. Aku suka personalitinya. Terus yang jadi ini ya, yang mohon maaf ya, mungkin ini kesulitan nih. Kesulitan kami, saya sih milenial ya. Gen Z pun ada teman-teman kayak si Devi tadi. Masalahnya di sini, Kang. Bagaimana pesan dari zaman Orde Baru dan segala makna-makna yang terkandung di dalamnya itu bisa tersampaikan ke saya milenial dan Gen Z kayak si Devi ini dengan catatan komunikasi yang terputus itu bisa tersambung dengan baik. Pesan yang hilang itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Ini berbicara oposan loh. Oposan itu harus bisa. Tapi kalau saya terlepas dari oposan apa yang pro ya, fakta sejarah Orde Baru, reformasi dan yang lain-lain ya, ini kan selalu tertimbun, Pak. Tertimbun. Kita tuh nggak bisa membuat rekonstruksi supaya kemudian ini continue. Nah, ini saya mau mengkritisi Kang Kirman ini. Kang, gimana sih caranya biar komunikasi antara golongan tua dan golongan muda, Wikana dan Darwis itu kan bisa tersampaikan dengan vulgar. Maksudnya zaman Pak Karno aja untuk memutuskan proklamasi harus pakai penculikan dulu, karena tidak ada kesinambungan bahasa dan pembahasan antara golongan tua dan muda. Ini bisa nggak diperbaiki? Ini jangan kita sedang menculik beliau juga. Iya betul, aslinya rengas dengklok. Dan dim-dim ya, ini eksklusif loh pemirsa. Ya kan. Nah itu Kang Kirman, saya sih ada permohonannya, paling bisa nggak sih komunikasi terputus itu dijalin dengan baik, karena kan mohon maaf kami bahasa sudah beda, tren sudah beda, kultur sudah beda, apalagi seumur Devi, mana tahu itu apa demo 98, mana tahu 99 di Buaran ada apa. Yang penting kan pesan moralnya. Biar jangan amit sewu ya, kita bacor yang terstruktur gitu loh. Gitu loh Kang. Nah, habis kita bahas yang ini, kita akan ngebahas tentang visi misi. Makanya sebelum kita bicara visi misi, jas merah gitu loh. Ya, betul Bos. Jadi kemarin itu saya sempat spill sedikit waktu di UIN ya. Sebenarnya rugi kalau mahasiswa hari ini tidak berbicara soal gerakan mahasiswa. Itu tadi perkembangan situasi dari mulai Orde Lama, Orde Baru, karena itu rentetannya panjang, gitu kan sejarah kita ini. Sayangnya memang hari ini kritik kita kepada konco-konco mahasiswa tidak utuh belajar sejarah gerakan mahasiswa. Makanya saya sering menawarkan mereka, ayo kita bicara gerakan mahasiswa. Jadi sebelum kita mengkritisi pemerintahan hari ini umpamanya, mahasiswa ini kritis terhadap pemerintahan hari ini, ya belajar dulu juga sejarah. Panjang itu sejarahnya. Mulai dari malari ya kan, tahun 74, 78, lalu kemudian zaman Orde Baru sampai munculnya
gerakan mahasiswa ala yang saya pimpin dan seterusnya itu sampai kemudian reformasi 98. Kemudian setelah 98 saya kemarin sempat menyampaikan ke mahasiswa jangan sampai konco-konco mahasiswa terputus ataupun kemudian masih berdebat saja soal gerakan mahasiswa ini adalah gerakan moral ataupun gerakan politik atau gerakan politik. Ya. Kesannya ditunggangi gitu. Kesannya ditunggangi. Ya sudah langsung aja bahwa mahasiswa itu gerakan politik. Ya. Karena kalau pengalaman dari reformasi 98 karena mahasiswa itu menyatakan dirinya bahwa dia bergerak itu adalah gerakan moral, maka ya sudah. Kalau moral ya udah selesai dong. Kalau kemudian muncul kekuasaan nggak boleh sampai terlibat, serahkan kepada para politisi. Ya nek politisi ini bener, nek politisi ini kemudian oligarki segala macam ini kan berat. Nah saya mencatat itu berarti kontinuitas kepemimpinan, terus istilahnya kaderisasi dan keberlanjutan politik yang etis itu penting sebenarnya. Penting kan? Bos, penting. Termasuk sebenarnya ini tugas partai politik. Otokritik bagi partai politik. Ya karena saya PKB, otokritik bagi partai kami. Ya memang dan hampir semua sih memang partai politik hari ini memang kemudian adaptasinya adalah adaptasi yang serba instan, ya kan? Satu kaderisasinya dan seterusnya. Artinya buktinya apa? Buktinya dengan pesta politik, demokrasi politik yang hari ini liberal, kemudian partai politik tidak siap juga dalam menempatkan kader-kadernya di perhelatan itu. Mestinya ketika pilkada itu yang muncul adalah kader-kader partai terbaik. Betul. Itu kan. Lalu kemudian ketika presiden dan wakil presiden muncul juga kader-kader terbaik. Ya, syukur dari kaum akademisi seperti itu kan. Gitu kan. Terus kemudian pilgub juga demikian. Nah yang terjadi kan ini agak abu-abu akhirnya. Setuju. Apalagi di pemilihan kepala daerah itu banyak juga orang comotan, orang comotan dan seterusnya itu. Dan ya faktanya begini. Bahasa pesantren itu sanatnya nggak jelas. Jangan disebut. Aduh, tapi Kang, lanjutkan. Tadi kamu mau tanya apa tuh? Tapi ini menarik bahwa kontinuitas itu penting. Ya. Tapi persoalannya, nah ini ngomongin soal adaptasi tadi ya. Kalau mungkin Mas Kirman ini adaptasinya luar biasa karena memang berproses. Ya. Fenomena gerakan mahasiswa sekarang ini juga kena imbas loh dengan adaptasi instan. Nah terus dia cara nindakkan. Iya, memang sekarang gerakan mahasiswa kemarin saya berbisik dengan Tio segala macam itu. Gerakan mahasiswa sekarang seperti apa? Kayaknya kehilangan arah. Yang kedua, tentu saja apa musuh bersamanya hari ini? Ya dia menyebut soal oligarki. Lalu kemudian menyebut lagi social system dan seterusnya. Ya memang ini musuh bersama, tetapi mahasiswa juga tidak terkonsolidasi. Itu tadi tidak terkonsolidasi, tidak terkonsolidasi dan sudah terfragmentasi dan memang yaitu tadi serba instan. Orientasinya sudah pada hampir ke pragmatis ya. Hampir ke pragmatis. Atau memang sudah pragmatis. Jangan diperjelas. Enggak, saya mahasiswa soalnya. Ini berdasarkan studi ya. Jadi gini, saya akan mencoba menilainya dari sisi akademis dulu. Dulu ketika kita belajar bahasa Indonesia itu bertahap. Sistemnya dulu diajarkan bagaimana perubahan bunyi bahasa ketika mendapatkan imbuhan dan lain sebagainya. Sekarang di era berikutnya bahasa sebagai komunikasi. The nextnya bahasa serba pragmatis. Bahasa untuk alat perjual beli gitu ya. Iya. Ya memang sih gini Om, kadang-kadang kita juga tidak boleh juga terjebak pada romantisme. Masa dulu saya. Itu banyak terjadi di mana-mana. Enggak lah, kita hapuskan. Tapi nilai-nilai yang memang masih terkandung di sana itu yang harus kita petik. Diadaptasikan. Diadaptasikan.
Nah itu tadi berkelanjutan itu aku cocok. Harus terus berkelanjutan begitu nilai-nilai itu. Ya, Nah, sustainability penting ya Pak ya. Sustainability ya. Nah ini mohon maaf Pak, saya mau tanya juga nih Pak. Kan kita kan luas banget di cakupan. Kalau kita mau bahas dalam 1 jam ini nggak akan selesai. Ya, mohon maaf nih akang-akang semua nih, abangku semua karena jenengan wartawan, jenengan juga wartawan, saya juga wartawan. Ini saya jujur nih pemirsa. Baru kali ini saya ketemu narasumber, saya sampai nggak bisa ngomong. Waktunya habis dipakai narasumbernya semua. Gitu ya Kang, bener nggak? Iya, Enak banget nggak kalau narasumbernya wartawan? Santai aku. Iya, makan gaji buta kagak. Nah, ini Kang Kirman, yang mau saya tanyakan kan dari sekian banyak kasus ini, kita petik satu aja misalkan. Oke. Saya kan sains ya, sains pertanian, saya kimia organik. Nah, ini gimana sih menjadikan produk ini itu bisa menjadi sorotan, ya kan? Terus bagaimana masyarakat dan pemerintah itu bisa bergotong royong berpikir tentang sustainability life. Jadi bagaimana hidup itu yang berkelanjutan, lingkungan yang aman, terus karena kan tadi saya ikut FGD sama DLH provinsi barusan sama DLH kabupaten juga, itu salah satu hal yang paling disoroti oleh Pemprov itu ekologi. Nah, ekologi ini membahas tentang keragaman atau keanekaragaman hayati. Nah, di situ kita juga sempat bertanya nih, ini kok mikroba sudah punya listnya belum ini di Kabupaten Pekalongan dan di provinsi? Oh, mohon maaf Mas, itu kami tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Kita belum punya datanya. Mikroba apa, Bro? Mikroorganisme yang menguntungkan untuk pertanian. Jadi kita nggak sempat, kita nggak kepegang antara kurang sumber daya, terus antara kekurangan anggaran dan lain sebagainya. Padahal mencatat mikroba itu penting. Nah, pertanyaan kami nih sebagai netizen ya, sebagai generasi milenial ini, bagaimana sih Pak sustainability pembangunan negara ini? Kalau dari sudut pandang saya kan dari sisi pertanian ya, agribisnis, agroteknologi. Ini sebagai pemimpin atau kepala daerah, ada nggak sih gambaran bagaimana membangun sesuatu yang tidur di dalam bumi Pekalongan kita ini? Ini kalau dari saya nih, mungkin Kang Ribut nanti ada pertanyaan lagi yang mungkin lebih kritis gitu. Tadi ada pertanyaan Kang Ribut yang memang saya sebagai disiplin ilmu saya sastra, saya harus menginformasikan ke Mas Abu. Jadi sastra itu sebenarnya juga mencakup di dalamnya ada sainsnya. Jadi sastra itu jangan dipandang juga bahwa itu ilmu hayalan, gitu kan? Kenapa kemudian karya-karya sastra ada yang dicekal, karya-karya sastra kemudian ada yang dilarang seperti zaman Orde Baru, kemudian kenapa karya sastra seperti ayat-ayat setan Salman Rushdie. Nah, itu yang kemudian ditafsirkan menghina Nabi Muhammad, itu kemudian mendapatkan protes seluruh umat Islam, itu kan karya sastra juga, gitu kan. Maka karya sastra itu mempunyai efek yang penting di dalam kemudian orang membaca karya sastra itu sendiri. Kenapa? Karena karya sastra itu adalah mencerminkan realitas sosial yang ada di lingkungan kita, menggambarkan baik itu tokohnya maupun kemudian perilaku tokohnya, lalu kemudian alur ceritanya, kemudian tema-tema apa yang menonjol dan seterusnya. Di situ ada, termasuk kemudian teknologi, sains, umpamanya karyanya Dewi Lestari Supernova. Itu berbicara tentang galaksi, berbicara tentang teknologi luar angkasa dan seterusnya, yang diramu dengan kisah percintaan dan seterusnya itu. Nah, otomatis mungkin ya soal pertanian dan seterusnya dalam ini yang berbeda, ya, dalam konteks yang berbeda, tapi mungkin belum bicara tentang teknologi. Karya-karya sastra dulu, zaman dulu pasti melukiskan tentang bahwa negara kita ini negara agraris, itu ada pastilah ya. Terus negara kita ini negara yang memang subur, ibarat kata menanam apapun bisa tumbuh dan seterusnya. Itu pasti ada melukiskan hal-hal seperti itu dengan menggambarkan sebuah karya sastra, misalnya petikan sebuah paragraf atau sebuah paragraf, ya kita berbincang begini bertiga, ternyata memandang ke sebelah sana, dilukiskan gitulah ya oleh penulis sastra. Ada hamparan tebu, lalu ada pepohonan yang kemudian
enak dipandang mata, tetapi juga menghasilkan karena itu pohon sengon, umpamanya semacam itu. Nah itu karya sastra itu melukiskan itu Om. Jadi memang nyambung, jangan berkecil hati. Jadi kita sehati juga gitu. Boleh, Nah nah terus kembali ke soal sampean ya, ke soal sampean. Sustainability ini sebenarnya salah satu juga yang saya waktu debat pilkada kemarin yang saya sampaikan juga bahwa istilahnya Sustainable Development Goals. Jadi itu apa namanya pembangunan pemerintah yang berkelanjutan begitu. Nah ini memang kesepakatan bersama sebenarnya kan ini kesepakatan bersama negara-negara di dunia ini melalui United Nations begitu merumuskan SDGs ini. Kita aja pakai bahasa Indonesia ya, SDG, S-nya kecil. Sustainable Development Goals begitu. Jadi pembangunan yang memang berkelanjutan. Nah, otomatis seperti yang sampaikan tadi tidak merusak lingkungan dan bagaimana berkelanjutannya dan seterusnya. Otomatis kalau pembangunan itu kan di segala bidang, termasuk sejarah ini ya Bos. Tadi yang kita bicarakan yang hampir terputus begitu kan, hampir terputus segala macam itu. Makanya kemudian sebuah partai politik yang pernah berkuasa, yang hari ini sedang berkuasa itu juga menyampaikan dia menanamkan kepada kadernya untuk kembali ke akarnya. Jadi mungkin kader-kadernya udah hilang ya sejarahnya dan seterusnya terhadap ajaran-ajaran ideologinya dan seterusnya. Maka kemudian kembali ke oyot. Nah, kembali ke oyot itu ada satu partai politik yang di DPR hari ini berkuasa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Om Abu Waswas tadi soal pertanian memang ini menjadi perhatian pemerintah Pak Prabowo hari ini kan, ketahanan pangan, pertanian dan seterusnya. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan di pemerintah Kabupaten Pekalongan ini? Satu, tentu saja kita akan concern terhadap Perda RT/RW-nya. Perda RT/RW sebentar lagi kita akan kadaluarsanya tinggal 1 tahun, otomatis akan kita perbarui. Nah kemudian kita akan concern otomatis satu, sawah-sawah kita tidak boleh lagi kemudian menjadi gedung-gedung, ya kan, perumahan-perumahan, umpamanya semacam itu bila masih produktif. Nah gitu kan akan kita teliti kan. Satu itu. Yang kedua ini dari legalitas formalnya ya. Lalu yang kedua, pertanian kita diakui oleh Presiden bahwa masih tertinggal di teknologinya, ya kan, teknologinya tertinggal dan seterusnya. Maka beliau sangat concern untuk menghadirkan teknologi-teknologi canggih untuk pertanian. Yang ketiga lah ini sustainable-nya. Jarang kaum milenial seperti Mas Abu Waswas yang fokus untuk pertanian. Bahkan hari ini anak petani mungkin akan meninggalkan ayahnya di sawah sendirian. Dia akan lebih memilih berkreasi yang lain dan tidak akan meneruskan apa yang dicita-citakan ayahnya, bertani, bertanam dan seterusnya. Jadi itu juga sudah diukur bahwa generasi yang mempunyai kecintaan menjadi petani itu sudah sekian persen lah ya. Artinya mereka akan berpikir kerja-kerja formal, lalu kemudian kalaupun wira swasta ya wira swasta yang lain. Nah ini kan problem kita juga. Siapa nanti yang akan meneruskan gitu kan? Apakah robot-robot yang diciptakan itu atau seperti apa? Kan nggak mungkin juga semuanya diserahkan kepada robot itu. Nah kemudian produk-produk pertanian itu sendiri, Om. Produk-produk pertanian, saya kaget ketika Mas Abu memberikan satu produk pupuk ya. Itu saya kira satu produk yang memang layak untuk diperhatikan oleh pemerintah begitu. Dan saya sudah janjikan dengan jenengan nanti dalam rapat berikutnya saya akan mencoba mengundang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk paparan kira-kira roadmap dari Dinas Pertanian ini seperti apa untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Roadmapnya seperti apa, begitu. Nah kalau saya sudah tahu roadmapnya seperti apa itu, nah saya akan melibatkan seperti sampean, seperti petani-petani yang memang real dan seterusnya. Lalu kemudian, nah produk inilah yang akan harus kita jajakan juga ke publik.
pupuk jenengan, lalu kemudian setelah diuji dan itu kan sudah ada keterangan dan seterusnya, ya udah kita pasarkan. Kita pasarkan, pemerintah harus membantu pemasarannya. Satu dari sisi apa namanya, tentu saja pemasaran. Kemudian yang kedua, kalau memang ada supporting modal entah dari CSR apa harus kita dorong begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita